على محمد اللهم صل عليه وعلى رسولك سيدنا محمد اللهم صل عليه رسولك سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa wasilatuna ilallah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri daripada majalisil maulid, majlis-majlis yang dimana dibacakan di dalamnya maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis maulidun Nabi ini adalah majlis yang menduduki daripada tingkatan yang mulia, tingkatan yang luar biasa, tingkatan prioritas tinggi. Kenapa? Dikarenakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu di dalam syairnya beliau berkata, "Masyi kama majma'il maulid yuzallil qulub." Masih kama majma'il maulid yuzalil qulub. Tidak ada perkumpulan yang sangat istimewa, tidak ada perkumpulan yang lebih indah melebihi daripada perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan di sini dijadikan perkumpulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad, di situ hadir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir. Tapi kenapa kok kita nggak bisa melihat Nabi Muhammad? Karena hati kita masih belum bisa melihat Nabi Muhammad. Cinta kita masih kurang terhadap Nabi Muhammad. Kita masih perlu untuk menggali terhadap cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat ketika ada orang mencintai seseorang yang begitu sangat luar biasa, maka dia akan mengetahui bagaimana sifat-sifat orang itu. Begitu juga ketika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengetahui daripada bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana keseharian beliau, bagaimana siapa keluarga-keluarga beliau, siapa daripada apa-apa yang terdekat daripada beliau. Tidak mungkin kita melupakan, tidak mungkin kita tidak tahu dengan bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Apa sih tujuan kita ini mencintai Rasulullah SAW? Jam berapa selesai? 10:30. Tujuan kita mencintai Rasulullah SAW adalah untuk mencari daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau misalnya mau hebat-hebatan tentang ibadah kita jauh daripada ibadahnya para sahabat, ibadahnya para tabi'in dan lain sebagainya.
Kalau kita mau hebat-hebatan sedekah, ya jauh kita untuk bersedekah. Kadang-kadang kalau hari Jumat cuma 2.000 rupiah. Ada yang 2.000 rupiah di sini sedekahnya hari Jumat. Semuanya rata-rata ya. Nah ini kita jauh semua dengan cara-cara yang sangat dekat untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai minggu depan tambahin 10.000 aja ya sedekahnya. Jangan 2.000 terus, maras masjidnya tidak selesai-selesai nanti pembangunannya. Nah inilah cara kita ketika kita memperingati Nabi Muhammad SAW, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mendengar daripada bagaimana sejarah Nabi Muhammad. Coba kita lihat di Maulid Al-Tibai, di Maulid Al-Habsyi, di Maulid Berjanji, di Maulid Sarafil Anam, Maulid Adiyaul Lameh dan lain sebagainya. Semua di situ menjelaskan bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain-lain di situ. Di situ menerangkan bagaimana ketika Rasulullah lahir dalam keadaan makhtunan, sudah terkhitan, makhulan, ada celaknya di matanya, maktu as-surah, terpotong daripada ari-arinya. Ari-arinya apa bahasa sini? Ari-ari juga sama. Di situ sudah dijelaskan mulai dari awal bagaimana ketika sebelum dilahirkan beliau sampai ketika hendak dilahirkan. Di kitab At-Tibai dijelaskan fahdazal arsu taraba wasdibsara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Fahdazal arsu, ketika Rasulullah hendak dilahirkan, bergoyang arsy Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan juga ketika itu para makhluk-makhluk yang ada di dunia ini semua beristighfar, bertakmid, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mengucapkan apa-apa yang di situ dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Karena apa? Karena hendak lahirnya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia, manusia yang mulia, akhlak yang karimah, akhlak yang sangat sempurna beliau. Ada beberapa orang yang mengatakan maulid itu tidak perlu maulid. Buat apa sama Nabi Muhammad gak ada maulid? Orang itu nggak pernah belajar berarti. Ya, orang itu nggak pernah belajar. Loh, Rasulullah ketika itu ditanyain oleh sahabatnya, wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu berpuasa di hari Senin? Apa jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dzakal yaum wulidtu fihi. Ketika itu hari Senin adalah waktu di mana aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulang tahun itu Rasulullah. Cuma ulang tahunnya bukan happy birthday to you ya. Tapi ulang tahunnya beliau dengan cara berpuasa, dengan cara bersedekah, dengan cara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah, luar biasa. Beliau hidupnya tidak pernah merasakan kenikmatan yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Rasulullah ini hidupnya terus menerus untuk umatnya. Mulai beliau kecil sampai beliau meninggal, beliau menghabiskan waktunya untuk umatnya. Nah, kita sekarang umatnya mau berbalas budi apa dengan Rasulullah? Coba kita lihat bagaimana Rasulullah keseharian beliau sampai di akhir daripada sakaratil mautnya beliau. Yang beliau pikirkan adalah ummati, umatku, bagaimana nanti umatku? Aku nggak mau umatku masuk neraka nanti. Ummati, terus menerus itu yang dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, mungkin kita pernah mendengar daripada Tuan Guru
daripada Jibril. Rasulullah itu pernah mengganjal perutnya dengan batu. Ada yang pernah mendengar? Apa nggak dengar semua nih? Ada yang pernah dengar ceritanya? Rasulullah itu pernah mengganjal perutnya dengan batu dikarenakan beliau 3 hari tidak memakan apapun. Loh, kenapa kok diganjal? Kenapa beliau kok nggak makan 3 hari 3 malam? Apakah Rasulullah nggak bisa tukar makanan? Apakah Rasulullah tidak memiliki makanan? Tidak bisa mendapatkan makanan langsung dari surga? Ya sangat bisa Pak, gampang sekali. Rasulullah mendapatkan makanan ini sangat gampang. Coba kita lihat Sayyidatina Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau Sayyidatina Maryam langsung dapat makanannya dari surga, cateringnya langsung dari surga. Ya. Nah, sekarang ketika posisi di situ adalah ibu daripada Nabi Isa, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau nggak bisa minta langsung soto Banjar? Minta ya Allah soto Banjar, dapat nggak kira-kira Nabi Muhammad? Ya Allah, masak habang misalnya. Pasti bisa Rasulullah, gak susah untuk meminta sesuatu yang tidak mungkin ketika zamannya beliau hidup. Akan tetapi beliau mengganjal perutnya dikarenakan takut nanti ada salah satu daripada umatnya mungkin gak makan 2 hari 2 malam. Ya umatnya misalnya ada piat ini di baru bahinu ya, biar ada dalamnya, baru bahinu dalam. Ya kalau tadi kita lihat di dalamnya, baru bahinu dalam. Yang luarnya ada di mana? Ya mungkin di baru bahinu ini ada nggak kira-kira orangnya sehari semalam nggak makan? Ada? Oh nggak makan semua berarti. Ada nggak kira-kira makan semua tiap hari itu? Nah, ini Rasulullah 3 hari 3 malam nggak makan. Mungkin nanti orang baru itu ada yang nggak makan seharian, sehari semalam nggak makan. Melihat Allah aku lapar sehari nggak makan. Ya, tapi ketika mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, Rasulullah itu 3 hari nggak makan. Aku baru sehari gak makan, sudah aku sabar aja. Nah, minimal kita bisa mengikuti daripada sabarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanti nggak makan seharian saling keluar, hei aku nggak makan, ngomong sekampungan. Kayak apa nih orang kampung ini? Tapi aku mudah sekarang ya. Kalau misalnya nggak dapat makanan, ada BLT. Mana Pak bekalnya? Nggak ada pembekal kan? Nggak datang kan pembekal? Oh di belakang. Jaga parkir. Itulah bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Beliau menahan sabar, tidak mau beliau. Kalau beliau mau terbang-terbangan, ketika zaman itu nggak pakai onta sudah ke Madinah, langsung terbang. Bisa, bukan nggak bisa. Coba kita lihat ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Beliau Isra Mi'raj dengan apa? Malah dikatakan di dalam kitab At-Tibai, summa arudduhu minal ars qabla an tabrudal fars. Ketika kembali dari arsnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu tilangnya Nabi Rasulullah, tilangnya Nabi Muhammad ini belum hangat, belum hilang hangatnya. Ya kalau lihat guring biasanya bangun tidur ada hangatnya ya. Di tilang tiang. Hangat apa panas kira-kira kelebihan? Hangat ya, sama-sama hangat. Kalau panas ini kali dibawa ke dokter corona. Nah, dikatakan Nabi Muhammad dalam waktu yang beberapa menit saja bisa berangkat ke Masjidil Aqsa terus sampai ke Sidratul Muntaha, turun lagi dalam waktu beberapa menit saja.
Kalau mau terbang-terbangan bisa Rasulullah terbang. Tapi apa? Oh jangan sudah ke Madinah, aku naik onta aja, aku sama-sama dengan umatku. Kalau misalnya aku terbang-terbang gimana nanti umatku? Ya, hendak terbang udah tahan nanti, bingung. Orang baru bahino melihat tuh Rasulullah terbang, perlu tempat terbang juga. Gak payu lah itu kira. Nah itulah Rasulullah. Beliau hidupnya itu gak enak. Mulai zaman kenabian sampai meninggalnya tidak enak dikarenakan umatnya. Beliau tidak pernah merasakan keenakan, takut umatnya nggak nututin, takut umatnya nggak bisa ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya Rasulullah ini sebetulnya harus enak, nggak enaknya beliau karena siapa? Karena siapa? Tidak ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab ini, apa perutnya? Ya nggak enaknya Rasulullah karena siapa? Karena umat, karena kita semua. Nah sekarang kita sebagai umatnya, apakah kita tidak mau berbalas budi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan dengan cara apa kita hendak berbalas budi dengan Rasulullah? Ikuti akhlaknya, jangan ikuti memperingati. Oke lah, memperingati Maulid Nabi Muhammad ini betul penting. Akan tetapi sangatlah lebih penting ketika kita mengikuti daripada cara-cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam akhlaknya, di dalam adabnya, di dalam sunnah-sunnahnya. Kita ikut maulid ke sana, ikut maulid ke sana, akan tetapi kita tidak mengerti bagaimana akhlaknya Rasulullah. Akan tetapi kita tidak mengerti bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah. Coba ulun sekarang bertakon, kira-kira di sini ada yang mengamalkan sunnah Rasulullah? Ada yang bawa siwak? 10.000 harganya? 10.000 rupiah Pak. Ini sunnah Rasulullah. Ada yang mengamalkan? Coba dilihatkan siwaknya. Ada? Ada? Nah, Masya Allah. Berapa orang? 2 orang? 2 orang. Ini berapa ribu ini orangnya? Cuma 2 orang yang memakai siwak. Yang bawa HP berapa orang? Berapa juta harganya? Semuanya bawa HP. Ya, tidak dilupakan HP, akan tetapi melupakan daripada sunnah Rasulullah SAW. Kita ini masih krisis cinta kepada Rasulullah SAW. Parah sudah cintanya, kurang, masih jauh kita cinta kepada Rasulullah. Dan dengan cara seperti ini hendaknya kita jangan sampai melepaskan daripada perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Loh kenapa sih kita ini kok harus mencintai Rasulullah? Ngapain sih kok kita ini disuruh capek untuk cinta kepada Rasulullah SAW? Itulah jalan bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu cinta banget sama Rasulullah. Ya, sampai-sampai dikatakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya sebelum Allah menyuruh kepada umat Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah yang berdahulu, yang pertama kali membacakan daripada selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan ada jawabannya. Nabi Muhammad dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-bakhilu liman dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Barang siapa yang tidak menjawab daripada selawat ketika disebutkan namaku, maka dia termasuk orang-orang yang pelit. Berarti biar pelit semua gitu. Pemalar sambil dicampur-campur bahasanya ya. Kurang lancar bahasanya. Kalau Habib Zaki ini Masya Allah lancar bahasa Banjarnya. Soalnya bini beliau orang sini langsung. Kalau menurut bini orang Jawa kurang lancar bahasanya. Kecuali ada bini orang Banjar.
Masya Allah, bagaimana begitu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini sebagai umatnya, balas budi kita adalah untuk selalu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dengan cara mengikuti akhlaknya. Ya, bagaimana akhlak beliau kepada orang-orang tua, bagaimana akhlak beliau mengasihi kepada yang kecil-kecil, yang anak-anak. Jangan anak-anak ya di masjid rame dipukul, wah jangan. Anak-anak kecil ketika dipukul seperti itu nggak mau lagi ke masjid. Ya, wah ngaling di masjid dipukuli terus sampai Tuhan. Jangan seperti itu. Akhlak Rasulullah pada yang kecil dikasihani, disenangi. Ya, ayo diam, kalau diam dapat duit 1.000 rupiah, seperti itu. Nah, akhlaknya Rasulullah, sunnah-sunnahnya beliau, ya beliau melaksanakan sholat tahajud, beliau melaksanakan puasa-puasa sunnah Senin dan Kamis, dan beliau terus-menerus apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat orang-orang yang mencintai Rasulullah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun mau bertakon sama yang sekarang, ada nggak kira-kira satu orang daripada wali min auliyaillah yang tidak cinta kepada Rasulullah? Ada nggak? Contohnya satu aja, belum minta. Ya ada. Semua wali min auliyaillah, semua wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang tidak cinta kepada Rasulullah. Nah, dikarenakan cintanya kepada Rasulullah, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pun dan cita-citanya pun kan jadi wali nih, ya. Jadi pegawai aja sudah. Ulun cita-citanya tidak jadi wali, ulun jadi apa? Tukang menoreh saja. Ya, di sini menoreh saja, nggak usah jadi wali sudah. Nah, bagaimana kita ini masih jauh terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mau memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gapailah cita-cita setinggi mungkin. Ya. Jadi wali paling tidak kita cita-citanya akan, tapi jatuhnya mungkin jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang di situ dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah cinta yang luar biasa kepada Rasulullah, maka di situ Rasulullah akan memberikan apapun yang kita ingini. Coba kita lihat bagaimana sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah tahu? Ada yang tahu sahabat Bilal? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Woi, kok diam semua? Lapar bujulan berarti. Dia keluarkan maksudnya. Sahabat Bilal gak ada yang tahu? Anaknya Nabi Muhammad ada yang tahu? Anaknya Nabi Muhammad? Gak ada yang tahu anak Nabi Muhammad? Ada berapa anak Nabi Muhammad? Hah? Berapa? 7. Siapa aja? Ayo yang bisa jawab 100.000. Orang langsung. Ayo. Ada yang bisa jawab 7 anaknya Nabi Muhammad? Siapa aja? Gak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masih jauh mengenal Rasulullah. Nama anaknya saja tidak tahu. Bagaimana nanti nama sahabat-sahabatnya? Bagaimana nanti orang-orang mertuanya Rasulullah? Bagaimana istri-istrinya Rasulullah? Bagaimana seperti ini? Bagaimana kita mau cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pepatah itu mengatakan apa? Tak kenal maka apa? Tak kenal maka tak sayang. Loh, dia tak kenal dengan Rasulullah, bagaimana biar mau sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Anaknya saja nggak tahu, ya. Padahal 100.000 loh dapatnya. Nggak ada
yang mahal sama duit. Masya Allah, zuhud semua sini. Pecinta akhirat, tidak ada yang cinta dunia di sini. Masya Allah, baru bainu. Itulah bagaimana sahabat Bilal bin Rabah begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Beliau ketika di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, lamma qadaratil maut, Sayyidina Bilal bin Rabah ini beliau sekarat, ya. Yang pernah tahu lihat orang sekarat, ya, sakaratul maut. Ketika mau meninggal pernah melihat ya? Ada yang pernah melihat orang sekarat? Gak ada yang jawab dari tadi, Masya Allah. Puasa apa gimana sih? Pernah melihat orang sekarat? Pernah. Ya. Enggak apa-apa, sedikit enggak apa-apa sudah. Yang jawab. Orang sekarat ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah sekarat. Ya. Maka para istri-istrinya itu mendatangi daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Istri-istrinya mendatangi Sayyidina Bilal bin Rabah dan mengatakan, wah Huzainah, aku bersedih wahai Bilal, aku bersedih, kamu sakarat, habis ini kamu meninggal, aku bersedih wahai Bilal. Apa jawaban daripada Sayyidina Bilal bin Rabah yang begitu luar biasa dan cinta kepada Rasulullah SAW? Maka beliau berkata, wa taraba ghadat alqa Muhammadan wa hizbah. Aku bergembira esok, aku bergembira, kata Nabi, katanya Sayyidina Bilal. Bilal ini mengatakan, aku bergembira wahai istri-istriku. Aku ini bukan bersedih sekarang, aku ini bergembira. Ghadat alqa Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan tentara-tentara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi tentara-tentara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sampai yang ketika di akhir daripada hayatnya yang dipikirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempunyai anak misalnya ya, kita punya anak dicintai luar biasa pada orang. Ya, dicintai terus-menerus, diberikan makanan seperti ini terus-menerus ya, tidak berhenti-berhenti. Apakah nanti yang menukarkan makanan kita tidak mencintai dengan orang itu? Ya pasti kok ini luar biasa dengan anakku. Ya mencintai juga, tapi jangan ginian Pak, ya aja yang dicintai. Nah seperti itulah bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW begitu cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Yang dipikirkan adalah Nabi Muhammad, terus-menerus Nabi Muhammad. Tidak ada kata-kata lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat lagi, ada salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW kerjaannya menoreh. Ada menoreh zaman Nabi. Ada yang menoreh kira-kira zaman Nabi Muhammad. Ya ini anggap menoreh sih ya, sama aja. Ngomong nyangkul kok di sini apa nyangkul? Sama aja menoreh dia. Baik. Menoreh kan? Hah? Tak ada yang jawab. Aku juga lapar nih belum makan. Masya Allah. Ya, jadi ada salah satu sahabat ini kerjanya menoreh. Tapi ketika hendak menoreh, mendatangi Rasulullah dulu. Ya, datang ke Rasulullah, aku mau menoreh. Mencangkulnya apa bahasanya? Sama Hah? sama aja. Menoreh juga. Mencangkul. Ya, maka ketika itu sahabat Rasulullah hidupnya selalu izin dulu Pak ya Rasulullah, aku mau berangkat menoreh. Yakin? Ya Allah ya Rasulullah, aku hendak menoreh berangkat. Tapi tiap hari seperti itu hidupnya sampai di akhir daripada menjelang meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah SAW, ya si sahabat tadi itu meminta izin kepada Rasulullah
dan ketika sudah mendapatkan izin berangkat untuk menoreh, di situ meninggal Rasulullah SAW. Bingung, langsung anaknya tadi, si petani tadi itu langsung lari kepada abahnya, mendatangi abahnya langsung, wahai abah, Rasulullah sampun wafat, Rasulullah telah wafat, wahai abahku, bagaimana ini? Ya, apa respon daripada sahabat Nabi Muhammad ketika itu? Apakah menangis? Ya, yang biasanya kalau orang di baru pagi ini menangis sampai siok-siok kalau ada keluarga yang mati, ya lebay katanya ya. Tidak, sahabat Nabi yang begitu cinta kepada Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Allahumma aqmini hatta la arahu syai'an ba'dahu ila al-qawi. Allahumma aqmini, ya Allah, butakan mataku hatta la arahu syai'an ba'dahu, sampai aku tidak bisa melihat apa-apa setelah aku melihat Nabi Muhammad SAW. Loh, sampai kapan? Ila al-qawi, nanti kalau ketemu lagi dengan Nabi Muhammad, bukakan lagi mataku. Loh, langsung minta buta, Pak. Fa'umiyah, maka kamu langsung diberikan ijabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutakan matanya waktu itu juga. Kira-kira ada yang mau buta matanya di sini? Cinta Nabi Muhammad ada yang mau buta? Kalau ada yang mau buta, diulun doakan. Ada yang mau buta? Untuk cinta kepada Nabi Muhammad ada yang berani buta? Tidak ada. Kita masih jauh. Iman kita jauh, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sekali. Banyak cerita-cerita sahabat Nabi Muhammad yang begitu indah, begitu luar biasa, dikarenakan selalu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat jam, sudah setengah 11. Dia pikir pulsa hampir 11 di pulsa. Jamak lain ya teman. Oh itu. Aduh masih jauh. Bahasa lagi. Masya Allah, luar biasa bagaimana Rasulullah. Nah inilah, jangan kita ini ya hidup untuk memperingati Nabi Muhammad, memperingati Nabi Muhammad terus menerus, memperingati terus menerus. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana cara yang membuat Rasulullah SAW gembira atas perbuatan-perbuatan kita, gembira, ridho atas perbuatan-perbuatan kita. Kita kalau mau memberitahu bagaimana keistimewaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad cinta kepada Rasulullah, coba kita lihat ketika Fathul Makkah, pembukaan, pembebasan daripada kota Makkah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad ketika itu berkumpul sebelum memasuki kota Makkah, berkumpul untuk menyiapkan strategi untuk memasuki kota Makkah. Ketika itu para mata-mata kafir Quraisy ya, mendatangi daripada orang-orang Islam yang hendak memasuki kota Makkah. Nah, ketika itu mata-mata itu kaget melihat daripada tentara-tentara Rasulullah SAW. Kaget luar biasa. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad berkuda, langsung direbutkan kudanya. Ketika Nabi Muhammad mengeluarkan ingusnya, langsung berebut mengambil daripada ingusnya Rasulullah. Karena apa? Karena begitu cintanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cintanya yang sangat luar biasa. Meludah pun langsung diambil. Kalau ludah biar nggak payu, Pak. Masih mendingan ludahnya walet. Ya, ludahnya walet jadi duit. Kalau ludah biar jadi apa? Siup orang mencium. Nah itulah cintanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad ketika itu mata-mata kafir Quraisy itu kaget melihat, oh seperti ini ya cintanya sahabat Nabi Muhammad ini luar biasa.
tentara-tentara Nabi Muhammad ini cintanya luar biasa. Maka ketika itu mata-mata daripada kafir Quraisy kembali ke kota Mekah dan mengabarkan kepada pembesar-pembesar Quraisy, dan di situ berkata, wahai pembesar-pembesar Quraisy, kita batalkan saja menyerang daripada Nabi Muhammad. Jangan. Loh, kenapa? Ada apa? Ya, kalau bahasanya sekarang di sini apa? Intelijennya ya. Intel ya. Biasanya kalau ada pengajian ini sekarang ada intelnya mas. Mata-matanya ada. Di mana mata-matanya? Ada ya. Diam-diam pasti ya. Nah, ketika itu mata-mata tuh langsung melaporkan ya kepada pembesar-pembesar Quraisy dan mengatakan, jangan sudah, nggak usah kita menyerang Nabi Muhammad, jangan, kalah kita pasti. Loh, ngapain kalah? Kita kan bisa punya pasukan yang banyak, kita bayar pasukan-pasukan itu. Tentara kita ya mau berperang dikatakan dibayar. Bagaimana dengan pasukan-pasukan Rasulullah SAW? Beliau pasukan-pasukan daripada Rasulullah tidak mau berperang kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Perangnya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, coba ketika Bibi diganggu, ya karena dia cinta sama Bibi, ya mati nggak apa-apa sudah. Yang penting aku lawan ya, ganggu daripada bibiku. Ada yang seperti itu. Halo. Ya, kalau misalnya pian punya bini, kira-kira bini pian diganggu, ya pihak lawan tidak yang mengganggu pian. Tidak dilawan, nggak ada yang lawan di sini, nggak ada yang cinta sama bininya kayaknya, nggak ada yang jawab. Ini mau diturunkan sampai 10:30 kan? Lapar semua. Nah, jadi ketika timbul rasa cinta kita kepada seseorang, maka kita akan mengorbankan apapun yang kita punya. Ya, apa yang kita punya maka kita akan korbankan. Gak punya duit, ya tenaga kita korbankan. Gak punya tenaga, ya kita doa sudah minimal yang kita korbankan untuk mencintai kepada seseorang itu. Loh, kadang kita ini untuk dimintain buat biaya maulid, ini buat acara maulid, waduh yang mengalir nih habis ditulun nih. Nah seperti itu. Nah sekarang dimintain untuk tenaga, ayo dibantu, minta tolong dibantu untuk acara maulid, gak ada yang mau bantu. Loh, bagaimana kita mau cinta kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita ini masih pelit dengan Rasulullah, kalau kita masih tidak mau mendekati dengan Rasulullah SAW. Kita ini sebenarnya masih jauh, jangankan pian-pian, ulun aja masih jauh dengan Rasulullah. Cintanya ulun kepada Rasulullah masih jauh sekali. Bukanlah ketika kita ulun pakai surban, oh ini cinta kepada Rasulullah, oh ini orang yang cinta kepada Rasulullah. Bukan. Ya, cinta itu ada di hati. Bagaimana hati ya yang menjauhi daripada sifat-sifat takabur, sifat-sifat sombong, yang sifat-sifat iri, dengki kepada sesama. Itulah cara cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai kita iri-irian kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita. Gak usah pakai iri. Karena apa? Iri itu perbuatan yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Sombong, wah, aku mau sombong. Ya. Rumah aja hampir rubuh, mau sombong-sombongan. Sombong dari mananya ya? Ya, masih mau sombong seperti itu. Sifatnya yang sangat jelek kita tiru. Ya. Hendaknya kita meniru daripada sifatnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sombong kepada kita. Rasulullah tidak pernah mengajarkan iri terhadap saudara-saudaranya. Tidak mengajarkan hasut kepada tetangga-tetangganya. Satupun tidak ada riwayat daripada Rasulullah untuk mengajarkan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kira-kira yang mengatakan Rasulullah sombong? Tidak pernah. Ya. Rasulullah itu wajib untuk sombong. Rasulullah itu wajib untuk kaya. Rasulullah itu wajib untuk segala-galanya. Akan tetapi beliau tidak memakai itu semua dikarenakan beliau mengetahui sifat-sifat yang sangat mulia.
beliau sangat luar biasa untuk melakukan sesuatu yang sangat mulia agar di situ kita dijadikan agar umatnya menjadikan panutan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bagaimana hebatnya Rasulullah. Itulah bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW. Itulah bagaimana keluar biasaan keistimewaan Rasulullah SAW. Beliau diutus liutammima makarimal akhlak. Beliau untuk meluruskan daripada akhlak-akhlaknya umatnya. Bukan akhlak-akhlaknya beliau, tetapi akhlak umatnya ini diluruskan dengan cara beliau diutus ke dunia ini. Sampai-sampai dikatakan laula ya Muhammad, kalau bukan kamu wahai Nabi Muhammad, kamu tidak akan diciptakan di dunia ini semua. Semuanya pihak-pihak ini, ya, desa baru Bahinu ini tidak akan diciptakan kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang semuanya ini kita terjadi, kita adanya di dunia ini dikarenakan Nabi Muhammad. Apa yang kita bisa dapatkan daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad? Apa yang bisa kita dapatkan daripada adab-adabnya Nabi Muhammad SAW? Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita semua untuk selalu cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai kita dilupakan untuk selalu cinta kepada Rasulullah SAW. Ini saja, waktunya sudah cukup saja ya. Untuk penutupnya 10 menit berdoa Nabi Muhammad. Sebetulnya ulun ini malu sebetulnya ulun diundang ke sini ya. Soalnya Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad Zaki terus beliau di dulu ya. Tapi karena ulun tadi telepon terus harus ya datang ya, jadi ulun sufat nggak enak datang ya. Ulun sudah minta ampun sama Allah, diberikan ampun sama Allah. Minta ampun sama Habib Zaki, tidak diberi ampun. Ya inilah mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya mungkin karena keterlambatan ulun datangnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu kecintaan terhadap Rasulullah SAW, dan selalu kita karena dicintai kepada Rasulullah maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah agama yang disampaikan oleh Habib Husin Muhammad Nasrullah dan penampai. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya serta kita amalkan bersama-sama. Kemudian acara ke-6 itu dua selamat. Untuk ini kita mintakan kepada Yang Mulia Habib Muhammad Zaki Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati al-mu'azzamati wa sab'il masani wal Qur'anil karim an taftah lana bi kulli khair wa tafaddal alaina bi kulli khair wa taj'alna min ahli al-khair wa ta'amilna ya maulana mu'amalataka li ahli al-khair wa tahfazna fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair. إنك ولي كل خير ومتقدم بكل خير ومعبر لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا الله يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حب نبيك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.